Materi perkuliahan kali ini yaitu mengenai pelayanan pengunjung di kawasan wisata alam. Di sini kita akan membahas mengenai sebenarnya siapakah pengunjung itu atau apa yang dimaksud dengan pengunjung. Kemudian mengapa perlu ada pelayanan pengunjung di suatu kawasan wisata. Dan kemudian juga kita akan mendiskusikan mengenai pelayanan apa saja yang dapat diberikan kepada pengunjung atau yang harus diberikan kepada pengunjung. Pengunjung adalah orang-orang yang datang ke suatu kawasan rekreasi atau kawasan wisata yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Para pengunjung juga memiliki karakteristik masing-masing, kemudian preferensi, dan mereka juga memiliki motivasi dan tujuan berkunjung. Oke, ya, ini adalah beberapa dari karakteristik pengunjung, yaitu umur. Jadi kan yang datang ke suatu kawasan itu kan ada anak-anak, kemudian remaja, dewasa, umur dari 0 sampai 5 tahun misalnya, kemudian ada yang dari 10 sampai 17 tahun. Nah, itu perlu dilihat ya. Kemudian juga jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian asal itu bisa asal tempat tinggal, jadi domisilinya, tapi juga bisa asal dari negara. Jadi misalnya pengunjung domestik, pengunjung lokal. Biasanya kalau pengunjung lokal itu orang-orang yang berasal dari sekitar kawasan tersebut. Kalau domestik itu pengunjung yang berasal dari dalam negeri. Misalnya kalau di Indonesia berarti dalam negeri Indonesia. Nah, kemudian ada juga asalnya yang dari luar negeri atau pengunjung internasional. Nah, kemudian karakteristik pengunjung juga bisa dilihat dari suku bangsa, ras ya, kemudian juga bisa dari agama, kemudian dari pendidikan, kemudian juga pekerjaan. Jadi pendidikan itu mulai dari yang belum sekolah atau tidak memiliki pendidikan sampai ke misalnya pasca sarjana. Pekerjaan juga bermacam-macam ya, ada yang PNS, swasta, kemudian wirausaha dan yang lain-lain. Hal ini sangat penting untuk diketahui, nanti di akhir juga akan dijelaskan ya. Sangat penting untuk diketahui karena setiap karakteristik pengunjung itu mereka akan memiliki preferensinya masing-masing. Mereka memiliki keinginan masing-masing, mereka memiliki tujuan yang masing-masing. Jadi walaupun misalnya dalam satu keluarga, mungkin antara anak-anak, ayah dan ibu, mereka memiliki keinginan yang berbeda. Oke, jadi ini dalam pelayanan pengunjung ini penting untuk diperhatikan. Oke. Kemudian juga pendidikan, ya itu juga perlu diperhatikan ya. Dan pekerjaan. Oke, bisa dilihat di slide ini yang terkait dengan tourist typology, terkait dengan preference, motivasi dan tujuan dari pengunjung. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa preferensi, kemudian motivasi dan tujuan dari pengunjung datang ke suatu kawasan itu sangat beragam. Ini salah satu contoh ya, nanti bisa dilihat lagi di literatur untuk contoh-contoh yang lainnya untuk pembagian preferensi, motivasi, dan tujuan. Tapi paling tidak di sini bisa dilihat bahwa wisatawan itu ada yang bertujuan atau motivasi utamanya adalah untuk fisik, untuk kesehatan, untuk relaksasi. Di sini juga misalnya untuk santan itu menggelapkan kulit. Kemudian juga untuk exercise dan untuk kesehatan. Kalau yang ini nggak usah dibahas, tapi memang ada yang tujuannya untuk hal tersebut. Nah, kemudian juga ada yang terkait dengan budaya. Dia ingin melihat-lihat, kemudian ingin mengalami sesuatu hal yang baru. Dia ingin melihat kebudayaan yang baru, ingin merasakan kebudayaan yang baru. Kemudian juga ada yang motivasi utamanya untuk meningkatkan status itu sebenarnya ya. Kan banyak ya masyarakat yang saya kalau misalnya belum pernah ke suatu tempat,
itu dianggapnya masih belum keren lah gitu. Apalagi karena sekarang yang Instagramable dan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya ke suatu kawasan kemudian belum foto di situ, kayaknya belum mengikuti fashion. Nah, di sini jadi ada exclusivity, ada fashionability. Kemudian ada juga yang ingin atau misalnya karena ingin mendapatkan good deals itu apa namanya? Diskon. Jadi kalau misalnya kalau saya hobi liburan. Nah, tapi biasanya saya mencari liburan itu tempatnya ditentukannya belakangan. Yang duluan saya lihat adalah misalnya yang lagi di diskon kemana. Nah, gitu. Nah, jadi dilihat dari sana ya. Nah, kemudian ada juga yang untuk meningkatkan pengembangan diri, kemampuan diri. Kalau di sini disampaikan bahwa ada wisatawan yang datang ke suatu kawasan itu untuk meningkatkan pengetahuannya, untuk mendapatkan sumber keterampilan tertentu. Kemudian ada juga yang tujuannya personal, untuk mengunjungi teman atau keluarga, untuk mencari teman baru. Kemudian untuk need to satisfy others itu misalnya untuk memenuhi keinginan orang lain. Jadi misalnya kalau ibu biasanya kan nanya, kalau orang tua nanya anaknya mau kemana, nah, gitu. Jadi demi anaknya lah liburannya. Nah, kemudian juga untuk mencari pendapatan. Ini kan search for economy if on very limited income. Jadi ada juga yang memang berkunjung ke suatu tempat, siapa tahu bisa mencari income, gitu. Kemudian juga ada yang motivasi utamanya atau preferensi utamanya terkait dengan emosional. Ada yang datang ke suatu kawasan, ke suatu tempat hanya untuk bernostalgia. Ini sepertinya sudah mulai dikembangkan ya, nostalgia. Jadi kayak misalnya yang untuk orang Belanda atau yang yang dulu pernah ke misalnya menjajah di Jawa, kemudian anak-anaknya datang ke sini untuk melihat, oh dulu orang tuanya, nenek kakeknya itu tinggal di sini. Nah, itu wisata yang nostalgia. Nah, kemudian juga untuk romantika gitu kan. Kemudian untuk petualangan, untuk escape itu misalnya kalau udah stres, jadi untuk bebas dari stresan tadi. Kemudian juga ada fantasy, ada yang untuk memenuhi spiritual yang biasanya ziarah ya. Ya, jadi bisa dilihat ini sangat beragam. Nah, ini juga penting untuk diketahui agar pelayanan yang diberikan oleh setiap pengelola itu bisa sesuai dengan keinginannya. Oke, jadi hal-hal seperti ini, preferensi, motivasi, tujuan, itu penting dalam pelayanan pengunjung. Oke, tadi kita sudah melihat bahwa setiap pengunjung memiliki karakteristik berbeda, memiliki motivasi yang berbeda, memiliki preferensi yang berbeda. Gitu kan. Nah, keinginan tersebut itu kan harus dipenuhi, disesuaikan dengan kondisi kawasan kita. Nah, kenapa harus dipenuhi? Kenapa harus kita layani keinginan mereka tadi? Nah, di sini disampaikan paling tidak ada 2 hal utama yang menjadi alasan mengapa pelayanan pengunjung itu diperlukan. Yang pertama, pelayanan terhadap pengunjung itu merupakan hak pengunjung yang datang ke suatu kawasan. Oke, mereka sudah datang ke kawasan kita, mereka sudah membayar, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan dari kita. Yang tentunya sebaiknya disesuaikan dengan karakteristiknya mereka, keinginannya mereka. Nah, kemudian juga pelayanan terhadap pengunjung tersebut merupakan salah satu dari tujuan, bagian atau pengelolaan dari kawasan. Oke, jadi ada yang namanya pengelolaan terhadap pengunjung, visitor management. Nanti minggu depan kita akan bahas sedikit apa yang dimaksud dengan visitor management. Oke. Nah, tadi sudah disinggung bahwa pelayanan pengunjung itu merupakan salah satu hak dari pengunjung yang datang ke suatu kawasan. Nah, di sini bisa dilihat apa saja sih yang menjadi hak dari pengunjung yang datang tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pengunjung yang datang ke suatu kawasan, mereka berhak untuk aman, to be safe and secure, aman
dari crime, dari kejahatan, dari teroris, dari disease. Dari disease itu penyakit yang bisa berasal dari masyarakat, penyakit yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Kemudian hak yang lainnya dari turis tersebut adalah not to be discriminated. Jadi tidak didiskriminasikan. Dilihat dari ras, kemudian dari gendernya, atau misalnya dari disability. Nah, disability ini sebenarnya adalah salah satu aspek yang masih sangat jarang disentuh di Indonesia. Kalau misalnya kita perhatikan di kawasan-kawasan wisata, kawasan wisata itu sebagian besar masih didesain untuk umum, tidak mempertimbangkan bahwa mungkin ada pengunjung yang memiliki disabilitas, memiliki kebutuhan khusus. Misalnya aja contoh paling kecil, mungkin ada pengunjung yang belum yang harus memakai kursi roda. Nah, kita masih jarang ya memberikan hal tersebut. Padahal itu adalah hak dari mereka untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan orang-orang yang normal. Oke, nah kemudian juga hak dari turis adalah untuk tidak dieksploitasi, baik oleh lokal bisnis dan juga oleh individu di kawasan wisata tersebut. Contoh paling nyata, misalnya saya kurang tahu kalau sekarang, tapi dulu ada suatu kota di Jawa di sini yang sebenarnya makanannya termasuk murah, belanjaannya termasuk murah, shoppingnya, souvenirnya termasuk murah. Tapi pedagangnya itu jika yang membelinya, yang menawarnya adalah orang luar dan dia tahu maksudnya, oh ini bukan orang daerah situ, biasanya harganya dinaikkan. Pengalaman saya waktu saya penelitian di Medan itu, karena dari logat saya, dari gaya bicara itu mungkin mereka tahu bahwa saya bukan orang sana. Itu saya dikenakan biaya bis itu sekitar itu 3 kali lipat dari harga dasar. Jadi harga dasar itu 12.000. Waktu itu saya diminta untuk membayar sekitar 50.000 atau 60.000. Nah, itu memang untuk awal sepertinya mendapatkan keuntungan ya untuk masyarakat. Tapi kan di sisi lain kita sebagai pengunjung kita merasa dieksploitasi, dan itu biasanya akan menurunkan minat untuk datang kembali ke sana. Nah, kemudian juga ada eksploitasi oleh individu, misalnya ada satu kawasan wisata dan itu juga sudah mulai banyak yang terjadi. Ini termasuk dampak sosial. Kalau kita bicara dampak, itu banyak misalnya peminta-minta, pengemis ya, dan pengemis itu mengikuti, memaksa. Nah, itu sebenarnya sudah menyalahi atau sudah melanggar hak dari pengunjung tersebut. Oke. Nah, kemudian juga di sini right to the fair marketing of products through honest travel brochure and advertisement. Ini biasanya kalau ada promosi, kita inginnya sebagus-bagusnya. Kadang-kadang saking bagusnya, begitu orang datang ke kawasan tadi, lah kok cuman gini doang. Nah, itu sebenarnya jadi tidak honest, tidak jujur. Jadi sebenarnya kita menampilkan yang bagus itu harus, tapi tidak sampai berlebihan. Oke, jadi sampai membuat ekspektasi pengunjung sangat tinggi, begitu datang sangat kecewa. Nah, itu juga sudah menyalahi hak pengunjung. Nah, kemudian juga hak yang lainnya adalah right to a safe, clean physical environment. Jadi pengunjung itu berhak mendapatkan kawasan tadi bersih gitu loh. Tidak datang ke suatu kawasan yang kotor, kumuh, tidak aman. Nah, itu sudah menyalahi hak lagi. Oke. Nah, di sini juga right to free and unrestricted movement. Jadi bisa bergerak dengan bebas, tapi tentu saja bebasnya tidak sebebas-bebas juga ya, maksudnya dia bisa bebas kemana saja, tapi sudah didesain oleh pengelola. Makanya ada namanya visitor management. Jadi pengunjung bisa bebas berkeliling di kawasan, kemudian bebas berinteraksi dengan masyarakat, tapi tetap di batasan-batasan tertentu.
Nah, oke, berikutnya adalah right to the courtesies and competent services. Jadi, pengunjung berhak mendapatkan pelayanan yang kompeten, yang yang memang profesional dari pengelolanya. Kemudian juga yang ramah, respect dan yang lain-lain, dan hak yang lainnya. Nah, ini beberapa hak yang harus diperoleh atau harus dirasakan oleh pengunjung. Oke, nah tadi kita sudah berbicara mengenai hak dari pengunjung. Nah, hal yang lain yang menjadi alasan mengapa pelayanan pengunjung itu diperlukan itu adalah adanya tujuan pengelolaan. Nah, tujuan pengelolaan yang terkait dengan pelayanan pengunjung yaitu adanya kebutuhan pengelola untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan dalam penyelenggaraan kegiatan wisata. Ini dampak ini tidak hanya untuk pengunjung, tapi juga untuk kawasan. Nah, di sini dilihat bahwa tujuan untuk pengunjung, untuk terkait pelayanan pengunjung tadi, yaitu untuk memberikan pengalaman kepada pengunjung. Kemudian dengan tujuan agar mereka memperoleh pengalaman yang mereka inginkan tadi, kemudian juga mereka mau kembali ke kawasan tersebut. Oke, kemudian yang lainnya adalah adanya higher level of spending. Jadi diharapkan pengunjung tadi jika dilayani dengan baik, mereka akan kembali ke kawasannya. Kemudian juga mereka diharapkan dapat atau mau mengeluarkan uang yang lebih besar gitu. Nah, kemudian juga diharapkan bahwa pengunjung bisa mendapatkan pengetahuan dan terkait dengan dengan alamnya, kemudian dengan konservasi yang lebih baik. Nah, untuk kawasan, pelayanan pengunjung itu tujuannya agar distribusi pengunjung itu menjadi lebih baik. Kemudian juga extend length of stay itu masa tinggalnya lebih lama. Nah, kemudian juga diharapkan dapat meminimalkan, mengurangi dampak lingkungan dan dampak sosial, dan diharapkan juga dengan adanya pelayanan pengunjung dan pengunjung tadi merasa puas, itu dapat meningkatkan pride atau bangga di antara masyarakat lokalnya. Karena pengunjungnya banyak yang datang, kemudian kawasannya bagus, jadi mereka merasa bangga gitu karena semakin berkembang kawasannya. Oke, di sini di tabel ini bisa dilihat ada bahwa pengalaman pengunjung tadi kan disampaikan ya bahwa salah satu tujuan, kemudian juga hak pengunjung, juga keinginan pengunjung itu terkait dengan pengalaman yang dirasakan oleh pengunjung. Nah, di sini ada salah satu teori yang terkait dengan tahapan pengalaman pengunjung selama berwisata, experience journey. Di sini ada pengalaman pada saat orientasi. Orientasi itu di awal ya. Kemudian kan di awal kan ada wishing, katanya dia bilang kan. Jadi di awal dia kan berharap untuk datang, dia memikirkan ada ekspektasi dan yang lainnya. Nah, di sini disampaikan bahwa pengelola untuk pada tahap awal itu pengelola harus manage bagaimana pengunjung tadi bisa mengetahui, nanti di bawah ada gambaran lengkapnya ya, untuk mengetahui mengenai kawasan tadi, kemudian mereka merencanakan dan pada akhirnya booking. Nah, kemudian setelah itu setelah orientasi, di teorinya ada attachment. Attachment itu ada 3 aspek. Kalau dari dari yang teorinya yang Jaeger and Sons ini yang 2010, yaitu ada planning, ada traveling, ada arriving. Nah, di sini terkait dengan booking, kemudian dengan perjalanan ke kawasannya tadi. Jadi di sini harus dikelola bagaimana pengunjung tadi bisa mengakses kawasan kita, kawasan wisata kita. Nah, kemudian juga ada visiting. Tadi arriving kan baru tiba. Nah, kalau visiting ini kan berarti dia tiba, datang, berkunjung, berkeliling di kawasan tadi, di destination experience, mengalami
mendapatkan pengalaman di kawasan tadi. Nah, berarti kan ini pengelola harus memanage bagaimana visitor tadi dapat memiliki pengalaman atau merasakan pengalaman terkait dengan kawasan wisata tadi. Nah, kemudian setelah visiting, setelah berjalan-jalan, stage berikutnya adalah departing atau dia kembali ke rumahnya. Oke, going home di sini dibilang ya. Nah, kalau tadi kan diatur bagaimana cara nyampainya ke kawasan, sekarang harus di-manage bagaimana pengunjung tadi bisa kembali ke rumahnya dari kawasan kita. Kemudian ada di yang AHO yang 2001 ini ada evaluasi, kemudian ada storing. Mungkin kembali lagi ke coba teori yang di awal ya, yang rekreasi, ada remembering, ada recollecting, itu ada reflection. Di sini kan ada remembering, recollecting, jadi mengingat-ingat kembali pengalaman. Nah, di sini pengelola bisa bantu refleksi dan dan memori tadi dengan menindaklanjuti sebenarnya apa yang sudah dilakukan, menghubungi kembali dan yang lain-lainnya. Oke, kalau disimpulkan dari stages yang experience stages tadi, jadi bentuk-bentuk pelayanan pengunjung itu idealnya seharusnya diberikan oleh suatu kawasan wisata atau pengelola kawasan wisata itu di 3 bagian besar, di 3 waktu utama. Yaitu yang pertama, sebelum pengunjung tadi datang ke kawasan, bisa diingat ya, tadi ada wishing, ada orientation. Nah, kemudian pelayanan yang diberikan selama pengunjung berada di kawasan, gitu kan? Yang tadi visiting, yang arriving, visiting, ya, terus departing, part of departing. Kemudian juga bentuk pelayanan pengunjung yang diberikan setelah pengunjung keluar dari atau selesai dari kawasan wisata kita. Jadi di bagian yang remembering and recollecting, itu pelayanan pengunjung yang diberikan setelah pengunjung kembali ke rumahnya. Oke, ini beberapa hal atau beberapa pelayanan yang bisa diberikan sebelum kunjungan. Di sini saya berikan paling tidak ada 3. Nah, di sini masih ada titik-titik, jadi sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Silahkan bisa digali sendiri ya. Yang pertama, sebelum kunjungan, itu pengelola kawasan, pengelola destinasi wisata, itu memberikan pelayanan berupa informasi. Nah, informasi apa saja yang bisa diberikan nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, kemudian juga memberikan promosi. Nah, ingat promosi, ingat yang slide sebelumnya, promosinya harus honest, harus jujur ya, menunjukkan yang bagus tapi tidak terlalu berlebihan, tidak sampai pengunjung ekspektasinya terlalu jauh dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian ada pelayanan yang terkait dengan travel agent, kan tadi ada plan, kemudian ada booking, jadi harus ada pelayanan bookingnya juga. Oke. Nah, ini beberapa informasi yang perlu disampaikan kepada calon pengunjung sebelum mereka datang ke kawasan atau sebelum mereka memilih. Yaitu yang pertama adalah objek dan daya tarik utama yang ada di kawasan. Kemudian aturan-aturan yang berlaku di kawasan. Aturan-aturan ini termasuk bisa dilihat yang di bawah, termasuk persyaratan yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh calon pengunjung jika memang itu diperlukan untuk dapat menikmati experience di kawasan yang ditujunya. Misalnya kalau di sini kan diberikan contoh kalau misalnya di kawasan wisata laut, kemudian ada paket wisata atau program diving atau surfing. Jadi mungkin persyaratannya disampaikan bahwa mereka harus bisa berenang misalnya, atau paling tidak takut terhadap air.
Kemudian juga persyaratan lainnya misalnya untuk yang mendaki berarti ada aspek kesehatan tertentu yang harus dipenuhi. Kalau pendakian begitu ya, harus ada biasanya ada tes kesehatannya dulu. Oke, kemudian aturan-aturan yang berlaku itu ya selain tadi misalnya persyaratan, do and don'ts yang ada di kawasan, sehingga pengunjung itu bisa prepare. Oke, kemudian informasi lainnya yaitu terkait dengan mekanisme untuk bisa mengakses ke kawasan. Misalnya harus ada pakai booking kah, ataukah bisa langsung datang gitu kan. Kalau misalnya kawasan itu biasanya kalau eksklusif itu harus ada booking dulu. Oke, itu makanya aksesnya. Kemudian akses itu kan selain informasi kan ini juga akses transportasi ya. Di sini sampaikan dijelaskan aksesibilitas menuju ke kawasan. Misalnya kondisi jalannya, ada public transportation atau enggak, apakah harus pakai mobil pribadi ataukah misalnya hanya bisa pakai motor atau bagaimana. Jadi aksesnya dijelaskan. Jadi pengunjung juga sudah bisa berpikir, oke, kalau bawa keluarga berarti harus bagaimana? Apakah sendiri? Apakah harus naik umum ataukah harus sewa mobil? Kira-kira seperti itu. Kemudian hal yang lainnya adalah program atau paket wisata yang ditawarkan. Jadi agar calon pengunjung sudah bisa memikirkan kira-kira dia bisa ngapain, hal apa yang bisa dilakukan di kawasan tadi. Nah, kemudian lokasi-lokasi yang bisa didatangi. Jadi mungkin dalam satu kawasan disampaikan bahwa mungkin hanya bagian tertentu yang boleh didatangi, yang lainnya tertutup. Kalau misalnya pun bisa dilihat itu dari jam berapa saja. Kalau misalnya mau lihat satwa tertentu harus kapan. Nah, itu kan harus ada gitu. Oke, mungkin sebagai contoh di Medan kalau ada yang orang Sumatera kan ada di Bukit Lawang, itu objek utamanya, daya tarik utamanya adalah orang utan. Jadi di informasi awal itu sudah disampaikan kalau ingin melihat orang utan itu sebaiknya datangnya pagi karena orang utannya biasanya mungkin bisa ditemui sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi kalau datangnya sudah siang dan masih mau melihat orang utan berarti harus menginap. Nah, kira-kira seperti itu. Karena agar pengunjung juga bisa memikirkan apa yang harus dipersiapkan untuk datang ke kawasan untuk menikmati objek utama yang ada di kawasan tadi. Oke, hal yang penting lainnya adalah sebaiknya diinformasikan juga orang atau lembaga yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Kontak person lah ya. Nah, itu penting sekali gitu kan. Karena kalau misalnya pengunjungnya penasaran terus tapi ternyata tidak ada kontak personnya, mungkin dia akan mundur. Tapi kalau misalnya ada kontak personnya, itu akan membantu dia untuk memutuskan kunjungannya. Nah, ini beberapa platform yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi awal kepada calon pengunjung kita atau target sasaran kita. Sangat banyak ya, apalagi sekarang dengan eranya digital marketing, kemudian smart tourism, teknologi untuk digital promotion juga sangat banyak. Dan apa namanya, apa sih kalau itu kan yang konten lah, kemudian Instagram dan yang lain-lain. Oke, ini contoh lain dari media untuk menyampaikan informasi awal kepada calon pengunjung pada target sasaran. Nah, ini yang sebelah kiri itu bisa dilihat ada yang sedang melihat peta jalan, peta lokasi gitu kan. Nah, peta yang yang di sini mencantumkan informasi-informasi mengenai apa yang bisa dilihat di kawasan. Jadi sebelum masuk, misalnya sebelum masuk ke kawasan tadi, pengunjung sudah bisa lihat. Nah, peta ini tidak harus diletakkan di dekat pengunjung, maksudnya di dekat kawasannya. Peta ini bisa disimpan misalnya di pusat kota atau di tempat-tempat pusat-pusat keramaian gitu. Jadi orang bisa tahu, oh oke, di kawasan, kalau di sini kan ada Manchester Street ya. Jadi kalau di Manchester Street itu kita bisa lihat apa saja. Gitu loh. Bagaimana sih cara nyampainya ke sana gitu.
Oke, kemudian juga nah ini yang sebelahnya, ini contoh pusat informasi tourism center, information center yang di Bali ya. Ini di Bandara Bali. Jadi Bali sudah lumayan advance ya untuk ininya, pusat informasinya. Jadi begitu orang turun, begitu orang datang, ini dia sudah bisa mendapatkan informasi alam awal mengenai apa saja yang ada di Bali. Ya, sudah ada mbak-mbaknya yang bisa menjadi sumber informasi. Kemudian di sini bisa lihat ada brosur-brosur gitu kan. Jadi orang datang, dia sudah punya gambaran, oke, di Bali ada ini saja, saya mau kemana. Nah, kalau misalnya diingat tadi kan diharap ada travel agent juga misalnya gitu kan. Nah, di sini juga wisatawan juga atau calon wisatawan juga bisa booking. Ya, kalau kan di bandara kan banyak ya hotel menawarkan program dan yang lain-lain. Itu adalah bagian dari upaya pelayanan kepada pengunjung yang datang. Oke. Oke, ya ini kalau yang tadi adalah pelayanan kepada pengunjung sebelum mereka sampai di kawasan. Pada saat mereka sedang berpikir, sedang membutuhkan hal-hal yang bisa membantu mereka memutuskan untuk mengunjungi kawasan atau tidak. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengelola terkait dengan pelayanan pengunjung selama mereka berada di kawasan. Oke, di sini juga informasi, kemudian pelayanan informasi, pelayanan interpretasi juga diperlukan. Jadi tidak hanya sebelum, tapi juga pada saat mereka berkunjung. Oke, kemudian juga pelayanan terkait dengan safety dan security. Ingat ya, hak pengunjung adalah mereka bebas dari rasa takut dari teroris, penyakit dan yang lain-lain. Nah, kemudian pelayanan yang lainnya yaitu terkait dengan penyediaan fasilitas infrastruktur di kawasan wisata yang bisa menambah atau meningkatkan experience kepuasan yang diperoleh oleh pengunjung. Oke, ini adalah contoh pusat informasi yang ada di suatu kawasan. Ini kalau ada yang sudah pernah berkunjung ke hutan Sifor, ini ada pusat informasinya yang ada penangkaran rusa di belakang kampus IPB. Nah, jadi pusat informasi ini yang menyediakan berbagai informasi yang terkait dengan kawasan, baik itu tadi objek-objek wisatanya. Di awal juga waktu di informasi sebelum kedatangan pengunjung juga objek-objek wisata itu penting ya, tapi kan tadi disampaikan itu adalah objek-objek yang utama yang menjadi daya tarik utama dari kawasan tersebut. Nah, sedangkan kalau di pusat informasi ini itu informasi yang diberikan atau yang disediakan itu lebih detail, lebih lengkap, lebih banyak. Jadi tidak hanya objek-objek utamanya saja. Nah, di sini juga harus ada informasi mengenai akses menuju objek tadi. Kalau di awal akses menuju kawasan, nah kalau di sini akses menuju objek-objek wisata tadi. Bagaimana cara mesananya, kemudian program wisatanya, kemudian juga bagaimana cara membeli tiket, booking dan yang lain-lain. Itu sebaiknya ada di dalam pusat informasi yang ada di kawasan. Jadi pengunjung yang datang kan di awal sudah mendapatkan gambaran awal, kemudian begitu masuk ke pusat informasi, ke kawasan, mereka akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Oke, dan biasanya kalau informasinya lebih lengkap, mereka kepuasan mereka akan meningkat, biasanya seperti itu. Oke, di slide ini terdapat beberapa contoh, 2 contoh dari pelayanan informasi, tapi ini lebih kenal dengan pelayanan interpretasi. Jadi menyampaikan tadi nama-nama objek yang ada di kawasan, kemudian point of view, stopping point atau pemandangan yang bisa dilihat, atau objek yang bisa, keterangan mengenai objek yang bisa dilihat gitu. Kemudian juga keterangan kalau misalnya di sini dilihat
menunjukkan papan petunjuk arah ya. Jadi ada toilet, kemudian bisa berenang atau tidak, dan lain-lain. Ini salah satu cara untuk menyampaikan informasi di kawasan. Selain tadi di pusat informasi. Oke, tadi itu contoh beberapa media untuk menyampaikan informasi, interpretasi yang ada di kawasan. Nanti untuk interpretasi akan ada kuliahnya tersendiri ya, akan lebih mendalam lagi. Nah, kemudian ini pelayanan yang lainnya adalah terkait dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur di kawasan. Jadi yang termasuk pada fasilitas dan infrastruktur yang di kawasan itu ada, di sini disampaikan ada travel agent. Jadi kalau tadi travel agent booking untuk bagaimana cara mencapai kawasan, nah biasanya ini travel agent yang terkait, yang kalau di kawasan itu terkait dengan bagaimana nanti cara dia pulang, yang departing tadi, dan juga bagaimana dia bisa menikmati program atau paket wisata di kawasan. Oke. Nah, kemudian juga fasilitas infrastruktur transport ke dan dari destinasi dari kawasan tadi yang departing ya. Nah, kemudian juga transport terkait kesediaan transport yang untuk berjalan-jalan di dalam kawasan. Kan? Kemudian akomodasi. Nah, infrastruktur atau fasilitas yang lainnya adalah di sini disampaikan ada sightseeing, attraction, activity. Jadi ada program wisata apa yang ditawarkan, ada aktivitas apa yang ditawarkan di sana atau yang bisa dilakukan di kawasan tadi. Nah, kemudian ada hiburan, food and beverage, ya, makanan lah ya, kuliner, warung, cafe, dan yang lain-lain. Kemudian untuk shopping, toko souvenir dan yang lain-lain. Kemudian ada financial services, ada bank, ada ada tempat penukaran uang dan yang lain-lain. Ini beberapa contoh fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan di kawasan wisata. Oke, ini ada gambar transportasi, akomodasi, dan yang lain-lain yang tadi disampaikan di di slide yang sebelumnya. Nah, gambar yang sebelah kanan itu adalah contoh transportasi. Ini saya mengambil foto di Jambi. Saya lupa nama desanya. Tapi ini transportasi disediakan bagi pengunjung yang ingin sampai ke suatu hutan desa. Sungai Beras apa kalau nggak salah ya, Desa Wajo. Jadi untuk sampai ke hutan desa tadi ada beberapa pilihan transportasi, tapi kapal atau sampan kapal ini merupakan transportasi yang paling cepat. Jadi untuk bisa sampai ke hutan desa tadi, ke kawasan wisata hutan desa tadi ya. Jadi ini transportasinya. Kemudian ini adanya hanya setiap pagi karena kan tergantung dengan pasang surut air laut. Nah, hal-hal seperti itu juga, informasi seperti itu juga jangan lupa untuk disampaikan kepada pengunjung. Oke, jadi ketersediaan aksesibilitas, ingat yang di kuliah yang objek dan daya tarik wisata ya, bahwa akses itu tidak hanya ketersediaan transportnya, tapi juga kapan transport itu ada, availability-nya seperti apa. Nah, ini kalau dilihat di sini seperti transportasi juga ya. Transportasi kalau tadi yang di slide sebelumnya adalah untuk menuju ke kawasan. Nah, ini adalah transportasi within atau di dalam kawasan. Jadi bisa dilihat ini tram. Lihat di gambar atasnya city tour. Jadi ini tram ini yang akan membawa pengunjung untuk berkeliling di kota, di city center. Ini kebetulan fotonya saya ambil waktu saya di New Zealand. Jadi di city center di Christchurch, di city centernya untuk kita bisa menikmati city center, ya kita bisa jalan kaki. Nah, tapi kita juga bisa naik tram ini untuk bisa keliling, untuk melihat spot-spot utamanya. Nah, kalau sampai ingin belusukan ya tentu saja jalan kaki. Tramnya ini kan ada jalurnya tertentu. Jadi dia hanya menunjukkan point-point of interest yang utama yang ada di kawasan city center tadi. Sini yang city tour ya.
Nah, ini contoh akomodasi, fasilitas dan infrastruktur akomodasi di sini di lodge hotel di kawasan wisata. Oke, nah kemudian kalau yang di sebelah kanannya ini bisa dilihat ada shelter, tempat duduk atau tempat istirahat. Itu juga perlu disediakan ya untuk menambah kenyamanan pengunjung. Jadi kalau misalnya mereka sudah jalan-jalan capek kan bisa duduk. Kemudian kalau penginapan, kalau misalnya ternyata pengunjungnya ingin menginap, itu kan tidak perlu jauh-jauh mencari lagi keluar kawasan, gitu kan, sudah disediakan di dalam kawasan wisata. Oke, jadi ini kalau misalnya fasilitasnya lengkap, gitu kan, pengunjung akan lebih betah dan mereka diharapkan itu akan menambah masa tinggalnya. Nah, kalau masa tinggalnya lebih lama, berarti kemungkinan kan mereka bisa pengeluaran mereka juga akan lebih banyak. Jadi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat juga akan lebih besar. Ini contoh fasilitas yang lain ya, infrastruktur lain yang diperlukan di dalam suatu kawasan wisata. Mungkin ada yang bisa menebak ya. Ini kalau menurut saya kalau kita lihat prioritasnya nih, ini lebih penting dibandingkan hotel atau shelter. Ini toilet. Bisa dibayangkan kita datang ke suatu kawasan wisata yang sangat bagus, sangat indah gitu kan, tapi tidak ada toiletnya. Nah, apa kabar gitu kan? Sedangkan kebutuhan kita akan toilet itu kan lebih tinggi dibanding kebutuhan kita untuk shelter atau apa namanya, tempat menginap ya. Ya bisa aja sih kita toiletnya pakai yang hotel gitu, tapi kan untuk kawasan untuk pengunjung yang memang hanya datang sehari gitu kan, yang tidak menginap, uh, toilet merupakan salah satu fasilitas yang krusial yang dibutuhkan keberadaan di dalam suatu kawasan wisata. Biasanya kalau kalian nanti sempat wawancara dengan turis asing gitu kan, mereka sangat mementingkan ini toilet, kebersihan toilet itu gitu kan. Bagi mereka ya udahlah kalau kamarnya nggak terlalu bersih ya sudah, tapi kalau bisa toiletnya itu yang utama, yang bersih. Ini contoh lainnya, ada jembatan, itu juga termasuk fasilitas infrastruktur kawasan untuk menambah apa namanya, kenyamanan pengunjung. Dan juga kalau yang gambar sebelah kanan yang lebih besar itu jalur. Bisa dibayangkan ya kalau misalnya semua kawasannya padang rumput begini, kemudian tidak ada jalur yang dirapihkan. Pertama, dampak terhadap lingkungan akan semakin besar. Kemudian juga apa namanya, pengunjung juga menjadi tidak terarah ya, menjadi tidak teratur, mereka jalannya ke sana kemari gitu. Tapi dengan ada pengunjung itu bisa mengurangi dampak terhadap pengunjung, dengan adanya jalur itu akan bisa mengurangi dampak terhadap sumber dayanya juga, dan kemudian mengurangi dampak negatif dari pengunjungnya tadi kan. Kalau misalnya tidak beraturan itu lebih nggak enakan ya. Kalau misalnya tidak ada jalur, yang satu jalan ke sana, yang satu jalan ke sini, ke sana kemari, itu lebih crowded, lebih nggak enak. Tapi kalau misalnya ada jalur tertentu, ada distribusinya lebih teratur gitu loh. Jadi dampak juga lebih bisa terkelola gitu. Nah, ini hal yang lain yang penting dalam pelayanan pengunjung di dalam kawasan, yaitu adanya aktivitas paket dan program wisata gitu kan. Pengunjung akan biasanya akan lebih lama tinggal jika ada program-program wisata yang menarik kan. Kalau ke kebun raya, kalau misalnya cuma datang makan pulang itu paling cuma sejam atau 2 jam, tapi mungkin kalau misalnya ada guiding tour misalnya, atau ada program yang jalan-jalan yang ada pemandunya, atau ada program khususnya, mungkin mereka akan tinggal lebih lama. Nah, ini salah satu contoh aktivitas wisata. Ini saya mengambil contoh yang apa yang sebelah kiri ya, yang ada yang 3 orang ini. Nah, ini programnya adalah program memberi makan penguin. Nah,
kita harus hati-hati. Tapi kalau misalnya untuk memberi makan, kita lihat memberi makannya ini juga tidak sembarangan gitu. Jadi yang bisa ikutan untuk memberi makan ini memang harus booking dulu sebelumnya. Jadi tidak bisa datang terus langsung oh iya saya mau ngasih makan, enggak. Jadi ini yang 2 orang yang di pinggir yang pakai sepatu-sepatu kuning ini nih, nah itu mereka booking dulu sebelumnya untuk bisa ikut program memberi makan penguin. Jadi program ini hanya dalam sehari itu disesuaikan memang dengan jam makannya satwa gitu. Dengan jam makannya satwa, kemudian ada sistem bookingnya dulu. Jadi yang 2 orang ini harus booking dulu sebelumnya, baru mereka bisa masuk untuk memberi makan penguin. Oke, kalian bayangkan yang kalau misalnya tidak dijadwal, bisa ngasih makan seenaknya. Penguinnya lama-lama obesitas kali ya, gitu kan. Yang ini ngasih makan, yang itu ngasih makan, yang ini ngasih makan, repot yang jagainnya. Oke, itu bayangkan deh yang kijang yang di kebun raya tuh kan semua nyediain wortel, semua ngasih makan, sehat banget ya, gitu kan. Dia ngasih makannya banyak gitu. Tapi itu ya ujungnya akan merugikan satwanya juga tadi gitu. Dan ini penguin yang bisa dikasih makan ini memang yang khusus penguin untuk display, maksudnya memang untuk dipertontonkan kepada pengunjung. Jadi ini saya ngambil lokasinya ini, saya ikut tur waktu di Carley Clarkson. Jadi ada satu museum besar di Auckland, dan di situ di situ program-programnya lumayan banyak gitu. Jadi kita bisa milih programnya. Oke, kemudian kalau yang gerombolan yang sebelah kanan, ini salah satu contoh paket wisata yang lumayan menantang. Jadi kalau yang KPG, kelompok pemerhati gua yang pernah ikut KPG, yang akan ikut KPG dulu kita latihannya itu harus bisa SRT, single rope, saya lupa. Itu. Jadi kita harus bisa manjat dengan satu tali, gitu kan. Jadi adrenalin, dan itu bisa dijadikan sebagai satu daya tarik wisata juga. Nah, kalau dulu tuh pas zaman saya, waktu zaman saya masih agak muda ya, itu seperti yang Flying Fox itu kan belum banyak. Itu jadi dikemas menjadi satu paket wisata khusus juga. Oke, kalau yang tadi yang di slide sebelumnya itu programnya sudah ada pemandunya ya, jadi sudah ada yang organizernya. Nah, ini salah satu aktivitas, salah dua ya, ada 2 gambar, ada salah 2 aktivitas yang memang ini bebas dilakukan kapan saja oleh siapa saja gitu. Jadi mereka hanya menyediakan peralatannya. Jadi ini yang sebelah kanan yang kaos kuning ini, jadi ini anak saya mencoba membelah kayu dengan kapak gitu. Ini kami waktu ikut tur di Hobbiton. Hobbiton itu di mata-mata jadi tempat membuat film Hobbit, Lord of the Ring. Nah, gitu. Jadi anak saya mencoba bagaimana sih itu rasanya membelah kayu dengan kapak, ternyata susah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan ini aktivitas yang bebasnya, ini untuk pengenalan satwa, jadi menambah pengetahuan mengenai ikan-ikan gitu loh. Kalau ingin melihat yang lebih yang lebih jelasnya, maksudnya ikan itu hidup di mana dan yang lain-lain. Oke, ini bisa dilihat sebenarnya di kuliah. Tidak ada di videonya ya. Ini nanti dipelajari lebih lanjut di teknik interpretasi. Oke, ini layanan terhadap pengunjung yang lain lagi. Nah, tadi kan ada informasi, kemudian infrastruktur, dan sekarang kita akan berbicara mengenai safety and security. Jadi keamanan pengunjung. Pengunjung berhak merasa aman, gitu kan ya. Nah, di sini safety dan security-nya itu ada 3 yang utama gitu. Jadi dari pengunjung ke pengunjung,
gitu kan. Apapun tadi, ingat yang waktu yang jalur, bisa dibayangkan kalau tidak ada jalur, kemudian pengunjungnya mondar-mandir ke sana kemari gitu kan, bayangkan kan, kita bisa tubrukan lah, atau misalnya senggolan lah, dan yang lain-lain. Nah, kemudian kadang-kadang juga pengunjungnya suka ada yang iseng gitu kan terhadap pengunjung yang lain. Nah, itu yang harus dicegah oleh pengelola. Oke, karena bisa menyebabkan salah satu pengunjung menjadi tidak nyaman. Oke, jadi disampaikan kan dari pengunjung ke pengunjung, yaitu untuk perilaku negatif pengunjung yang datang ke suatu kawasan wisata yang dapat membahayakan dan atau mengganggu aktivitas pengunjung lainnya. Oke, kemudian pelayanan yang lainnya itu terkait safety dan security dari sumber daya terhadap pengunjung, baik itu dari tumbuhan maupun dari satwa. Ingat bahwa pengunjung berhak untuk bebas, free, aman dari disease. Jadi kalau misalnya di kawasan kita ada sumber daya yang berbahaya, itu bagaimana kita harus mengelolanya gitu kan, agar pengunjung yang datang itu aman dari sumber daya yang berbahaya tadi. Ingat waktu praktikum kalau nggak salah presentasi ada yang menyatakan bahwa di kawasannya ada ular. Nah, berarti kan itu harus bagaimana kita melayani pengunjung, tapi juga tidak mengganggu ular, tapi ular itu juga tidak mengganggu pengunjungnya gitu kan. Nah, di sini kan disampaikan bahwa keberadaan sumber daya yang berbahaya, misalnya fauna yang ganas atau beracun, sumber daya fisik yang berbahaya, dan yang lain-lain yang akan membahayakan atau mengganggu kenyamanan pengunjung beraktivitas. Ini juga harus dikelola. Nah, kemudian hal lainnya adalah dari pengunjung terhadap sumber daya. Nah, kita kadang-kadang suka iseng kan tangannya, bunganya bagus petik 1, bunga itu bagus petik 2. Kalau satu orang petik 1, petik 2, 10 orang udah berapa puluh habis bunganya. Nah, bagaimana caranya pengunjung tetap senang tapi sumber daya tidak terganggu? Oke, itu yang harus dipikirkan juga. Oke, ini salah satu contoh pelayanan pengunjung yang terkait dengan safety dan security tadi. Jadi pengelola bisa membuat peraturan, gitu kan. Di sini mudah-mudahan bisa dibaca ya. Ini peraturan atau pemberitahuan dari pengelola terhadap pengunjung yang akan trekking di Rakiara National Park. Ini di Stewart Island. Jadi ini disampaikan bahwa bagaimana sih kondisi di jalur di kawasan. Jadi all tramping tracks itu muddy, jadi apa sih, berlumpur gitu kan. Kemudian kondisi weathernya juga berubah-ubah gitu kan, jadi harus siap-siap gitu bilang ke pengunjungnya. Kemudian pengelola juga minta bahwa pengunjung itu please ensure you have left detailed description of your intended route. Jadi bahwa yang akan trekking itu menyampaikan dia akan trekking kemana, berapa lama, dan yang lain-lainnya. Sehingga kalau misalnya pengunjung tadi hilang ya, maksudnya mungkin tidak pulang pada waktu yang dia bilang saya mau trekking di jalur yang satu selama 2 hari. Nah, kalau tidak ada dalam 2 hari, berarti kan pengelola harus segera mencarinya, gitu kan. Nah, hal-hal ini memang peraturan seperti ini diperlukan di suatu kawasan memang yang lumayan ekstrim kondisinya ya, yang lumayan berbahaya. Oke, jadi peraturan seperti ini, misalnya kalau ada yang pernah mendaki ke Gunung Gede gitu kan, saya mau lewat Gunung Putri, nanti nginep di misalnya di Mandalawanginya hanya semalam, di puncaknya hanya semalam, jadi hitungannya besok sore udah sampai di bawah lagi. Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti kan pengelola sudah harus siap-siap. Nah, gitu. Oke, ini contoh lain dari upaya pelayanan terhadap safety dan security. Jadi adanya papan-papan informasi, papan interpretasi, tapi ini kalau yang tadi lebih terkait dengan fasilitas, kemudian pengenalan objek yang ada. Kalau ini lebih ke warningnya, jadi hal-hal yang berbahaya yang ada di kawasan. Jadi
pengunjung bisa langsung aware ya, bisa langsung sadar langsung, oke, ini bahaya, harus ngapain, harus bagaimana. Oke, ini tadi sebelum, pada saat, dan sekarang setelah beraktivitas. Jadi di sini setelah beraktivitas itu ada pengelola diharapkan dapat melayani atau dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pengalaman yang diperoleh para pengunjung selama berada di kawasan. Oke, jadi dengan melakukan monitoring dan evaluasi ini pengelola bisa tahu pengunjungnya merasa puas atau tidak. Di sini kan di sebelahnya ada bisa dilakukan survei tingkat kepuasan pengunjung ya. Ini salah satu contoh saja bagaimana cara kita melakukan evaluasi terhadap kualitas pengalaman yang diperoleh pengunjung tadi. Oke, jadi kalau kita tidak sudah tahu, oke, puasnya yang mana? Nah, kemudian apakah semuanya ataukah hanya sebagian? Nah, yang tidak puasnya yang mana? Nah, yang tidak puasnya berarti kan harus ditingkatkan pelayanannya. Kalau yang puasnya berarti dipertahankan kualitasnya. Oke, kalau misalnya kita tidak melakukan ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa mengimprove, meningkatkan kualitas kawasan kita. Walaupun pada saat ini saya kurang tahu juga ya, saya sudah lama tidak berjalan-jalan nih, gitu. Tapi setahu saya pengelola dulu jarang sekali melakukan monitoring dan evaluasi, atau sekedar nanya gimana kawasannya, enak atau tidak, gitu kan, apa yang puas dari ini, beda, karena mereka melihatnya hanya sebatas memuaskan pengunjung selama mereka berada di kawasan saja, gitu kan. Mereka kadang-kadang pengelola tidak terlalu peduli kalau setelahnya kesan pengunjung itu seperti apa. Padahal itu sangat penting. Nah, kalau kita ingin memiliki suatu kawasan wisata yang berlanjut, yang lestari, yang terus ada, kita seharusnya meningkatkan pengunjung yang datang berulang-ulang. Jangan kita bangga dengan banyak pengunjung yang datang, tapi ternyata pengunjung tersebut yang datang itu sebagian besar first timer, pertama kali datang. Kalau misalnya yang banyak itu hanya first timer, repeaternya sedikit, sebenarnya itu bisa mengindikasikan bahwa kawasan kita itu tidak bisa menarik orang untuk datang 2 kali. Nah, kalau misalnya sebagian besar first timer, terus penduduk orangnya udah habis, nggak bakal ada yang datang lagi kan. Nah, tapi kalau orang yang datang itu atau repeaternya lebih banyak, berarti kan tingkat kepuasannya tinggi. Nah, itu bisa diharapkan bahwa kawasan kita bisa lama tuh adanya. Oke. Jadi mulailah dari kita sekarang bahwa monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pengalaman pengunjung itu mulai dilakukan atau mulai ditingkatkan pelaksanaannya. Oke, ini ada beberapa aspek atau beberapa dimensi dalam pelayanan pengunjung. Sebenarnya apa sih gitu loh, hal-hal yang terkait dengan pelayanan pengunjung tadi, dimensinya. Nah, di sini ada yang pertama ada tangibles. Tangibles itu pelayanan pengunjung yang dilihat dari fisiknya, physical facility, equipment, kemudian dari ada tidaknya personal, itu kan. Jadi tampilan ketersediaan pelayanan yang secara fisik gitu loh. Orangnya ada, fasilitasnya ada, gitu kan, infrastrukturnya ada. Oke. Nah, kemudian di sini yang dibutuhkan, apakah ada saja sudah cukup? Belum. Harus ada reliability-nya. Jadi bahwa fasilitas tadi, orang tadi, perlengkapan tadi bisa perform atau bisa berlaku atau bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Gitu. Bisa dibayangkan kalau toiletnya banyak tapi tidak ada satupun yang bisa dipakai, percuma juga gitu kan. Atau kalau misalnya terkait dengan orangnya banyak, pegawai kawasannya banyak, tapi tidak ada satupun yang bisa ditanya misalnya, itu kan berarti kan tidak reliable juga ya gitu. Percuma banyak orang tapi nggak guna lah gitu. Oke, nah kemudian yang lainnya lagi selain reliability adalah responsiveness.
Di sini didefinisikan sebagai willingness to help customers and provide prompt service. Oke, jadi responsiveness itu kan enak ya kalau misalnya kita datang ke suatu kawasan udah orangnya ada nih gitu kan. Ini kalau responsiveness biasanya terkait dengan orang ya. Orangnya ada, front office-nya ada, kemudian mereka cepat tanggap. Nah, gitu. Kalau lelet mah kita juga kadang-kadang malas ya ditanya ini, oh sebentar ya, sebentarnya 2 jam gitu kan. Atau kalau misalnya kita perlu ini, oh iya saya tanyakan dulu, tapi nggak muncul-muncul. Nah itu kan berarti kan tidak responsif ya. Nah itu biasanya akan mengurangi kepuasan pengunjung juga, akan bikin jengkel pengunjung. Oke, kemudian juga ada assurance-nya. Didefinisikan di sini the knowledge and courteousness of employees and their ability to inspire trust and confidence. Kalau misalnya di sana ada satpam tapi satpamnya sambil tidur, terus sepertinya agak-agak maaf loyo misalnya kan, sedangkan kawasannya penuh, maksudnya crowded, banyak orang gitu kan, tapi ngelihat satpamnya atau security-nya seperti itu kok jadinya kayaknya nggak yakin gitu ya kalau ada apa-apa. Jadi ada assurance-nya juga. Nah, berikutnya ada empati. Empati di sini didefinisikan sebagai the caring and individualized attention provided to customers. Ini empati memang agak susah-susah gampang gitu kan. Bagaimana kita bisa berempati, kita bisa melayani dengan respect, dengan kepada customer. Oke, yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ini memang empati ini harus dipupuk dan tidak semua orang biasanya bisa berempati. Oke, sebenarnya itu materinya sudah hampir habis ya. Nah, ini hanya beberapa contoh pelayanan pada pengunjung. Nah, ini merupakan bagian dari pengelolaan pengunjung, gitu kan. Ini contoh nyatanya ya yang kelihatan. Itu ada advance booking mechanism, ada sistem bookingnya gitu. Kemudian ada traffic management. Traffic ini pengelolaan keluar masuknya pengunjung gitu, biar nyaman, biar tidak terlalu penuh tapi juga tidak terlalu kosong gitu kan. Pengaturan sirkulasi dari pengunjung tadi. Kemudian yang berikutnya ada signposting. Signposting itu biasanya dibantu tadi papan interpretasi, papan informasi yang menunjukkan apa ada di mana. Kemudian menunjukkan lokasi-lokasi tertentu gitu kan signposting. Terus ada zonasi kawasan, sudah pernah dibahas ya di perencanaan juga. Kemudian ada code of conduct. Ini lebih ke peraturan do and don'ts. Kemudian ada penyediaan alternatif lokasi parkir, ada papan informasi yang tadi dengan signposting tadi ya. Kemudian juga mempromosikan objek lain di dalam kawasan. Nah, ini maksudnya apa? Karena biasanya satu kawasan itu yang ditonjolkan biasanya hanya berapa biasanya ya. Tidak semua. Jadi kawasan yang ditonjolkan tadi biasanya akan lebih penuh. Sedangkan ada objek-objek yang lain yang ada di kawasan tadi sebenarnya menarik juga tapi memang kurang dipromosikan sehingga biasanya lebih kosong. Jadi di satu sisi satu crowded, yang satu sisi lain kosong. Jadi bagaimana pengelola bisa distribusinya itu bisa lebih merata. Oke, itu juga termasuk salah satu pelayanan terhadap pengunjung. Sehingga tidak terlalu overcrowded, karena kalau overcrowded kepuasannya juga akan menurun. Oke, tadi kan sudah ya berbagai alasannya, kemudian berbagai contohnya. Nah, bagaimana kita dapat menentukan sebenarnya apa sih bentuk pelayanan terhadap pengunjung yang bisa direncanakan atau bisa dikembangkan? Nah, ini utamanya, ini saya sampaikan utamanya karena selain dari ini kan memang kita harus menyesuaikan juga dengan sumber daya, dengan resource ya, dengan pengelolaan gitu. Tapi karena terkait dengan pengunjung, kita untuk bisa menentukan pelayanan pengunjung, aspek utamanya adalah kita melihat dari kondisi pengunjungnya tadi. Jadi dari mulai karakteristik pengunjung, preferensi pengunjung, dan perilaku pengunjung. Tadi sudah disampaikan kan ya di awal, bahwa umur, karakteristik yang umur, pendidikan, pendapatan asal, tingkat kepuasan,
tadi yang sebelumnya sudah dibahas kan, kalau misalnya puas, mana yang puas, mana yang tidak, yang tidaknya diperbaiki, yang puasnya dipertahankan. Kemudian tadi level of usage, ini terkait dengan misalnya yang tadi, yang zonasi tadi, jadi mana yang overcrowded, mana yang tidak, mana yang intensif datangi pengunjung, mana yang jarang gitu kan. Kemudian aktivitas yang dilakukan selama berada di kawasan yang oleh pengunjung, karena dari situ kita bisa tahu fasilitas apa sih yang dibutuhkan, gitu kan. Kemudian hal apa lagi yang diperlukan agar aktivitas tadi bisa terus ada dan pengunjung jadi tetap puas. Nah, kita juga melihat lama tinggal, durasi of stay. Misalnya kalau sebagian besar ternyata hanya 2 jam atau 3 jam, berarti pelayanan apa yang bisa ditingkatkan agar mereka lebih lama. Tapi karena yang datang 2 jam atau 3 jam, berarti awal-awal kita tidak harus ada akomodasi gitu kan, tapi yang ditingkatkan adalah misalnya aktivitas atau programnya. Nah, setelah aktivitas programnya berkembang, banyak pengunjung yang menginap, berarti kita bisa pikirkan oke, akomodasinya ditambah. Nah, kira-kira seperti itu gambaran. Jadi hal ini, karakteristik, preferensi, perilaku ini perlu diketahui. Karena dari situ kita bisa tahu hal apa yang perlu diberikan agar pengunjung puas, agar mereka bisa mendapatkan experience yang mereka harapkan. Dengan mereka mendapatkan experience tadi, berarti kan mereka puas, dan mereka akan kembali lagi jadi repeater. Semakin banyak repeater yang datang ke kawasan kita itu kemungkinan untuk berlanjutnya itu lebih besar dibandingkan kalau kawasan tadi sebagian besarnya ada first timer. Oke, ini slide terakhir ya, slide terima kasih. Jadi mudah-mudahan bisa difahami apa yang disampaikan di dalam materi ini. Kalau misalnya ada yang belum paham, dipersilahkan untuk bertanya, kita akan diskusikan.